Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 4 orang. Ada saya, Nur Sabila Slamet, ada Florencia Trisnawati, Nahal Muhammad Fatah, dan Raja Putra Alfiro. Penelitian kami berjudul Kerusakan ke Ekosistem Terumbu Karang sebagai bagian pelanggaran hak lingkungan, kajian ecological justice terhadap aktivitas pengurukan di Pulau Pari. Terumbu karang ini adalah ekosistem yang ada di laut tropis yang sangat kompleks dan juga kaya akan spesies. Dengan proses yang kompleks itulah terumbu karang ini dibangun oleh coral hermatipik yang memiliki simbiosis dengan zooxanthellae, di mana zooxanthellae ini menyediakan energi melalui fotosintesis dan membantu pengendapan kalsium karbonat sehingga struktur terumbu karang itu dapat tumbuh cepat. Di mana simbiosis ini memungkinkan terumbu karang tetap produktif meski berada di perairan oligotrofik yang miskin nutrien. Nah, terumbu karang ini berperan sangat penting sebagai habitat ribuan spesies, sebagai pelindung pantai, sumber pangan, dan aset ekonomi pariwisata. Namun, ketika ancaman dari pengerukan pasir ilegal oleh PT CPS di Kepulauan Seribu ini, ekosistem yang begitu unik dan sensitif ini kini menghadapi ancaman eksploitasi yang parah. Dan inilah menjadi inti permasalahan. Ada 62 meter persegi terumbu karang yang rusak di Pulau Pari. Nah, mekanisme kerusakannya itu adalah adanya kekeruhan dan juga menyebabkan matinya zooxanthellae 9-53% tutupan karang hidup akibat aktivitas pariwisata dan pengurukan ilegal. Nah, kalau kita lihat secara global, luas terumbu karang itu mencapai 260.000 sampai 600.000 kilometer persegi. Nah, kalau kita melihat secara ecological justice, di mana dalam situ kita melihat bahwa bagaimana PT CPS ini telah langgar hak alam Pulau Pari tanpa AMDAL. Dan kita lihat lagi dalam green criminology, kita melihat bahwa di mana yang oleh Lynch ini disebutkan bahwa ini tuh sebuah kejahatan struktural, bukan pelanggaran yang kecil gitu, tapi korporasi itu untung sementara ekosistem dan nelayan itu hancur secara permanen gitu. Sehingga kita lihat bahwa pengurukan PT CPS ini menyebabkan degradasi sistematis demi keuntungan pribadi, resor wisata, dan juga mereka mengabaikan hak ekologis dan sosial masyarakat Pulau Pari. Mengabaikan hak ekologis, ekosistem itu rapuh demi kepentingan ekonomi, korporasi. Dan green criminology pun melihat bahwa kerusakan itu bukan dampak sampingan, melainkan konsekuensi dari kejahatan lingkungan struktural yang mengabaikan keberlanjutan ekologi dan mata pencarian masyarakat lokal. Masuk pada permasalahan penelitian. Nah, dalam permasalahan penelitian ini, dimana kita melihat bahwa aktivitas pengurukan pasir laut ilegal yang dilakukan oleh PT CPS di Pulau Pari ini sudah yang menyebabkan kerusakan struktural pada terumbu karang yang merusak 62 meter persegi terumbu karang dengan ekskavator, dan itu mengganggu rantai makanan laut, menurunkan pendapatan nelayan, serta meningkatkan kekurangan air dan abrasi. Dan juga dalam hal ini environmental harm itu mengklasifikasikan bahwa aktivitas legal ini sebagai kejahatan karena eksploitatif terhadap ekosistem dan masyarakat. Secara ecological justice, melihat hal ini menekankan bahwa pelanggaran hak moral alam dengan dampak lintas batas, sehingga kita memerlukan pemulihan yang adil dan menuntut bahwa keadilan itu tidak hanya bagi manusia, tetapi juga untuk alam demi menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Nah, tujuan dari penelitian kami yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kejahatan lingkungan, melihat bagaimana penyebab kerusakan terumbu karang di Pulau Pari, dan kemudian kita mengukur kerugian ekologis ekonomi dan juga menganalisis dampak dari pengurukan pasir ilegal oleh PT CPS ini. Nah, serta menerapkan rangka green criminology untuk melihat atau memahami environmental harm dan ecological justice dari permasalahan ini. Nah, di sini dari permasalahan tujuan penelitian, sini penelitian kami yaitu yang pertama, apa saja dampak ekologis dan sosial atau environmental harm dari aktivitas pengurukan pasir oleh PT CPS terhadap tutupan terumbu karang di Pulau Pari. Dan yang kedua, bagaimana penerapan prinsip ecological justice dapat menjadi solusi untuk memitigasi kerusakan terumbu karang di Pulau Pari. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu adalah tinjauan literatur. Jadi setelah kelompok kami melakukan tinjauan literatur, kami menemukan bahwa faktor-faktor terjadinya kerusakan pada terumbu karang itu dapat terjadi melalui dua faktor, yaitu adalah alami dan aktivitas manusia. Dan kalau dari alami itu memang dari kondisi fisik terumbu karangnya yang rapuh dan juga pemanasan global dan pengasapan laut. Dan kalau dari aktivitas manusia, aktivitas seperti pembangunan rumah, infrastruktur, atau pembangunan untuk keperluan industri dan juga aktivitas penambangan karang juga turut menjadi faktor terjadi kerusakan pada terumbu karang. Selain itu, melalui tinjauan literatur, kami juga menemukan bahwa akibat dari kerusakan terumbu karang bisa mengganggu kesehatan dari terumbu karang itu sendiri, terus mengganggu rantai makanan di laut, dan terjadi fenomena bleaching atau pemutihan pada terumbu karang, dan juga penurunan produktivitas perikanan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kerangka konseptual. Jadi, pertama, apa sih terumbu karang itu? Jadi, terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut tropis yang dibangun oleh coral hermatipik, yaitu coral yang memiliki hubungan simbiotik dengan alga dinoflagellata yang dikenal sebagai zooxanthellae. Nah, manfaat dari terumbu karang itu adalah untuk melindungi pantai dan juga sumber pangan karena banyaknya spesies laut yang bisa dijadiin makanan, dan juga memiliki nilai ekonomi untuk keperluan pariwisata. Dan juga terumbu karang memiliki syarat ideal untuk tumbuh kembang, yaitu melalui suhu stabil dengan kisaran antara 25 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Dan juga ada terumbu karang juga harus bebas dari sedimentasi dan juga salinitas yang stabil, dan juga memiliki kejernihan air yang tinggi. Selain itu juga terumbu karang membutuhkan arus laut yang cukup dan juga kedalaman perairan yang sesuai. Dan juga karena kasus yang kita pakai adalah pengerukan pasir, maka kita butuh mendefinisikan apa sih itu pengerukan pasir. Jadi pengerukan pasir adalah aktivitas manusia yang memberikan tekanan besar terhadap ekosistem pesisir. Nah, jadi itu tuh mencakup proses pengambilan material pasir di area pesisir atau dasar laut, baik dengan peralatan berat maupun secara manual. Dan tapi di sisi lain, pengerukan pasir ini memiliki dampak, yaitu dalam menyebabkan penyusutan wilayah pemukiman, dan juga menghilangkan fungsi ekologis pesisir, dan juga meningkatkan risiko banjir dan juga abrasi ekstrim, dan menyebabkan perubahan garis pantai.
Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu adalah environmental harm. Jadi environmental harm itu melihat bagaimana lingkungan dikonseptualisasikan melalui penilaian terhadap kerusakan atau kejahatan lingkungan. Jadi green criminology menggunakan harm sebagai memperluas batas pendefinisian kejahatan lingkungan yang selama ini terlalu bergantung pada hukum positif. Jadi dengan berfokus pada kerugian atau harm, setiap bentuk aktivitas yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, baik legal maupun ilegal, dapat dipandang sebagai kejahatan. Nah, jadi kerusakan lingkungan ini mengacu pada tindakan atau kelalaian yang menyebabkan dampak negatif bagi manusia, hewan, dan alam. Nah, itu adalah standar dari environmental harm. Dan juga untuk konsep yang keempat adalah ecological justice. Jadi ecological justice ini berakar dari pemikiran para ekosentris yang melihat bahwa manusia hanya salah satu bagian dari planet. Jadi konsep ini terbentuk atas kritik terhadap antroposentris yang terlalu berfokus pada kenikmatan dan manfaat manusia. Nah, ecological justice mendorong sistem keadilan harus mempertimbangkan biosfer yang lebih luas serta spesies lain yang bergantung pada alam. Oke, sekarang kita masuk ke etika lingkungan. Jadi etika lingkungan ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah munculnya antroposentrisme, kan pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Jadi alam itu dipandang sebagai alat atau sarana untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Namun tak terbatas pada unsur-unsur kehidupan, muncul etika lingkungan, yaitu adalah ekosentrisme. Nah, etika lingkungan ini meliputi seluruh komunitas ekologis termasuk unsur-unsur abiotik seperti tanah, air, dan udara yang saling terkait. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang terakhir, adalah konsep green criminology. Jadi, green criminology ini seperti yang saya bilang tadi, menolak mendefinisikan kejahatan yang cenderung berfokus pada aspek hukum dengan menekankan kerugian atau harm. Jadi, kerusakan lingkungan itu dipandang sebagai masalah kriminologis meskipun kerusakan tersebut legal secara hukum. Nah, green criminology ini merupakan bagian dari kriminologi kritis yang memandang kejahatan sebagai hasil dari konflik sosial dan ketimpangan kekuasaan. Dan juga ada tiga model teoritis yang umum dipakai dalam green criminology, yaitu environmental justice, ecological justice, dan juga species justice. Dan juga green criminology ini mengidentifikasi tiga korban yang seringkali muncul atau terdapat dalam kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah korban manusia, korban ekosistem, dan juga ada korban hewan dan tumbuhan. Setelah kita ketahui bahwasanya kerusakan ekosistem terumbu karang merupakan isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di wilayah pesisir yang padat aktivitas manusia, salah satu contohnya terjadi di Pulau Pari, di sebuah kawasan ekowisata bahari yang kini menghadapi tekanan ekologis akibat campur tangan manusia dan lemahnya pengelolaan lingkungan. Nah, pada bab 3 kali ini kami akan menjelaskan berbagai metode penelitian untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan penelitian ini akan dilakukan. Nah, di sini pada pendekatan penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik data dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh angka itu sendiri. Pendekatan ini tentunya berlandaskan pada filsafat positivisme dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan dan interpretasi data itu sendiri. Nah, lebih spesifik lagi, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh kondisi dan proses yang terjadi di lapangan. Nah, studi ini tentunya tepatnya pada di Pulau Pari untuk melihat lebih dekat bagaimana berbagai faktor, khususnya pengurukan pasir, terhadap degrasi terumbu karang. Di sini melalui pendekatan ini penelitian tidak hanya menjawab pertanyaan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa kerusakan tersebut bisa bertanggung jawab terhadap terjadinya degradasi terumbu karang itu sendiri. Di sini setelah seluruh data terkumpul, proses pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan juga verifikasi data. Pada tahap ini data yang beragam disaring, disusun ulang, dan dikelompokkan agar lebih mudah dianalisis secara sistematis, agar juga tidak menghindari tumpang tindih informasi dan memperkuat konsistensi dalam penarikan kesimpulan. Di sini tahapan selanjutnya adalah analisis data tentunya yang dilakukan secara kualitatif berbasis studi literatur. Di sini analisis ini bertumpu pada interpretasi logis dan mendalam terhadap teks yang dikumpulkan. Dalam konteks ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti kondisi ekosistem karang, aktivitas wisata bahari, praktik pengurukan pasir, serta kebijakan pengelolaan lingkungan. Di sini sudah dapat kita lihat bahwasanya kita menggunakan teknik pengumpulan sekunder. Nah, Pulau Pari yang terletak di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dikelilingi oleh gugusan atol dan perairan dangkal yang kaya akan ekosistem terumbu karang. Karang-karang ini tumbuh mulai dari kedalaman setinggi setengah meter hingga 20 meter dengan jenis dominan seperti karang batu atau ringing reef, karang meja, dan karang kipas. Perairannya juga sangat dinamis yang dipengaruhi oleh arus dari Laut Cina Selatan dan aktivitas manusia di daratan. Kombinasi faktor ini mempengaruhi kualitas habitat karang secara signifikan tentunya. Data pada tahun 2020 mencatat bahwasanya terumbu karang hidup seluas 2.632 km kubik dan 4 tahun kemudian luasnya meningkat menjadi 3.015 km per kubik. Namun karang mati juga bertambah nih dari 4.326 menjadi 4.775 km per kubik. Artinya meski ada pemulihan, tekanan terhadap lingkungan tetap tinggi. Di sini lebih mengkhawatirkan lagi tentunya, di mana padang lamun di sekitar Pulau Pari terus menyusut yang menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem pesisir ini semakin rapuh. Nah, berdasarkan temuan data lainnya, yang kami temukan bahwasanya ekosistem terumbu karang di Pulau Pari kini itu terancam rusak parah akibat aktivitas ilegal pengurukan pasir yang dilakukan oleh PT Sentra Pondok Sejahtera atau PT CPS. Di sini, alih-alih membangun cottage, apung, dan dermaga wisata sesuai izin atau sesuai norma-norma yang seharusnya berlaku oleh hukum positif, di sini perusahaan justru menggunakan alat berat untuk mereklamasi wilayah perairan dangkal. Akibatnya, sedimentasi masif dari pengurukan menghancurkan habitat karang di area seluas 62 meter persegi. Di sini, lebih parah lagi, proyek ini dijalankan tanpa izin lingkungan dan persetujuan usaha yang sah. Kegiatan ini diduga melanggar Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Hak dan Cipta Kerja. Tepatnya pada 17 Januari 2025, warga Pulau Pari turun ke jalan untuk memprotes pengerukan yang merusak laut mereka. Menteri Kelautan dan Perikanan pun mengonfirmasi aktivitas tersebut, di mana aktivitas reklamasi oleh PT CPS terbukti melanggar aturan. Kini saatnya bagi kita untuk mendukung bahwa lingkungan laut kita bukan ruang untuk disalahgunakan lagi, tetapi saatnya penegakan hukum untuk ditegakkan.
Pengerukan pasir di Pulau Pari tak hanya merusak dasar laut, tetapi pengerukan ini menciptakan krisis ekologis yang luas tentunya. Dimulai dari keruhnya air, lalu lapisan sedimen menutupi terumbu karang dari padang lamun, lalu terumbu karang mati perlahan karena kehilangan cahaya matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Struktur karang yang rapuh pun hancur dan bersamanya hilang pula rumah bagi ribuan spesies laut, di mana terumbu karang ini menjadi ekosistem bagi kehidupan lautnya sehingga apabila terumbu karang hancur, maka ekosistem di sekitarnya pun akan hancur pula. Di sini kerusakan tidak berhenti di laut saja, tetapi nelayan kehilangan ikan, pemandu wisata kehilangan tamu, dan kekeruhan air dan karang mati membuat Pulau Pari kehilangan daya tariknya itu sendiri. Di sini, krisis ekologis ini berubah menjadi krisis ekonomi dan sosial, di mana warga lokal yang bergantung pada laut mulai kehilangan mata pencaharian, sementara proyek investasi terus berjalan. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 yaitu analisis. Yang pertama ada analisis kerusakan lingkungan. Menurut White, kerusakan lingkungan bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan ketika alam atau hewan mengalami kerugian meskipun tidak selalu diatur dalam hukum. Pengerukan pasir di Pulau Pari termasuk environmental harm karena langsung merusak habitat terumbu karang. Aktivitas seperti penggunaan alat berat meningkatkan sedimentasi dan suhu perairan yang membuat terumbu karang stres, menghambat fotosintesis dan menurunkan kemampuan karang untuk hidup maupun pulih. Jika karang mati, rantai makanan laut ikut terganggu karena banyak ikan kehilangan habitatnya. White juga menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalisme, korporasi cenderung mengejar keuntungan dengan mengeksploitasi area baru. Di Pulau Pari, keputusan PT CPS memodifikasi wilayah pesisir lebih berorientasi pada profit dibandingkan kebutuhan masyarakat lokal. Akibatnya, lingkungan rusak, jumlah ikan menurun, dan pendapatan warga ikut terdampak. White juga menjelaskan bahwa dampak kerusakan lingkungan dapat terlihat pada skala lokal dan regional. Secara lokal, hilangnya terumbu karang mengurangi fungsi alami penahan gelombang. Secara regional, kerusakan karang dapat menurunkan daya tarik wisata bahari seperti snorkeling dan diving, sehingga Pulau Pari berpotensi kehilangan pemasukan dan kunjungan wisatawan. Yang kedua, analisis ecological justice. Konsep ecological justice melihat bahwa terumbu karang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Namun di Pulau Pari, korporasi mengabaikan hak tersebut dan memandang karang hanya sebagai hambatan bagi proyek reklamasi, sehingga lebih mudah melakukan praktik yang merusaknya. Padahal terumbu karang tidak mampu melindungi diri dan sangat rentan terhadap eksploitasi manusia. Kerusakan karang juga merugikan masyarakat lokal, dan ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan selalu menimbulkan dampak berantai yang kembali ke manusia itu sendiri. Bahkan PT CPS sendiri akan terdampak karena pembangunan kompleks apung tidak lagi menarik wisatawan jika terumbu karang daya tarik utamanya telah rusak. Melalui konsep deep ekologi, Naes menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati. Kerusakan karang yang memicu abrasi dan hilangnya habitat menunjukkan bahwa lingkungan diperlakukan hanya sebagai alat kepentingan manusia, sehingga pengerukan pasir dapat dianggap sebagai ecological injustice. Untuk mewujudkan keadilan ekologis, perlu ada upaya pemulihan yang berkelanjutan seperti mengurangi gangguan, membuat substrat buatan, serta kebijakan tegas untuk menghentikan pengerukan pasir. Yang ketiga, analisis etika lingkungan. Kajian ini menggunakan 3 pendekatan etika lingkungan, yaitu antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat sehingga alam hanya bernilai ketika bermanfaat bagi manusia. Cara pandang ini terlihat pada praktik PT CPS di Pulau Pari yang melakukan pengerukan pasir dan reklamasi demi keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Dampaknya adalah sedimentasi, matinya organisme laut, dan kerusakan ekologis. Sebaliknya, biosentrisme menegaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai moral yang sama. Pengerukan pasir yang menyebabkan terumbu karang tertutup lumpur hingga mati jelas bertentangan dengan prinsip ini karena merusak kehidupan non-manusia. Selain itu, ekosentrisme memperluas perhatian moral pada keseluruhan sistem ekologis. Data menunjukkan terumbu karang hidup meningkat, tetapi luas karang mati dan padang lamun justru menurun drastis. Ini menandakan kerusakan sistemik masih lebih besar daripada pemulihannya, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terancam. Dan terakhir, kerusakan ini akhirnya berdampak pada manusia, berkurangnya ikan, turunnya pendapatan nelayan, merosotnya pariwisata, hingga munculnya konflik sosial. Karena itu, pengelolaan Pulau Pari perlu beralih dari orientasi ekonomi semata menuju pendekatan biosentris ekosentris yang menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai dasar utama. Yang terakhir, analisis green criminology. Green criminology menekankan bahwa kejahatan lingkungan tidak bisa dilihat hanya dari legalitas, tapi juga dari siapa yang menjadi korban dan bagaimana kerusakan ekologis terjadi. Dalam kasus Pulau Pari, pengerukan pasir oleh PT CPS bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga environmental harm yang menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem dan masyarakat. Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun karang hidup meningkat, karang mati dan padang lamun justru bertambah luas kerusakannya. Ini menandakan bahwa degradasi lingkungan berlangsung lebih cepat dibanding pemulihannya, sehingga kualitas ekosistem terus menurun. Kerusakan ini juga menciptakan dampak sosial, menurunnya ikan, pendapatan nelayan, melamahnya pariwisata, serta meningkatnya kerentanan pesisir akibat hilangnya perlindungan alami dari abrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa viktimisasi ekologis sering bersifat laten dan baru dirasakan setelah waktu yang panjang. Jika dianalisis dengan 3 model green criminology, yaitu environmental justice, ecological justice, dan species justice, maka terdapat 3 kelompok korban. 1. Masyarakat yang kehilangan sumber ekonomi. Yang kedua, ekosistem yang mengalami degradasi. Dan yang ketiga, spesies laut yang kehilangan habitat. Karena itu, kasus Pulau Pari menunjukkan bahwa perusakan lingkungan bekerja jauh melampaui batas definisi hukum. Aktivitas PT CPS bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi bentuk kejahatan ekologis yang merugikan masyarakat manusia itu sendiri, ekosistem, dan kehidupan non-manusia. Green criminology menjadi penting untuk memahami kerusakan ini sebagai kejahatan struktural yang lahir dari relasi ekonomi dan eksploitasi ruang hidup. Kesimpulannya bahwa kerusakan terumbu karang di Pulau Pari ini akibat pengerukan pasir laut menunjukkan rapuhnya ekosistem ini terhadap eksploitasi manusia, di mana aktivitas tersebut merusak struktur karang, meningkatkan sedimentasi, dan memicu bleaching atau pemutihan hingga kematian karang, dan itu memerlukan pemulihan yang cukup lama. Nah, yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan hasil perikanan, serta melemahnya fungsi perlindungan pesisir. Sehingga kita melihat bahwa dampak ekologis ini tuh turut memicu kerugian sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Kemudian ada terdapat saran dari kami, yaitu bahwa perlunya rehabilitasi ekosistem di mana untuk mencapai transplantasi karang dan pengendalian sedimentasi. Dan yang kedua, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk lebih melestarikan terumbu karang ini.
Dan yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat lokal, dan yang keempat ada penerapan keadilan ekologis, di mana ini harus ditegakkan melalui regulasi yang ketat. Dan yang terakhir pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.